Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuni Trilestari dengan NIM 08011128242937. Nah, di sini saya akan mempresentasikan dari proyek matematika keuangan dengan mereview jurnal internasional. Nah, di mana dosen pengampunya yaitu Ibu Dr. Indrawati MSI. Kemudian untuk data penulis dari jurnal yang saya review yaitu dengan judul Mathematical Structures of Simple and Compound Interest and Analysis of Secondary Teacher Relation Thinking dengan nama penulis Alexandre Cavalcante dan Ani Safar, dan yang ketiga Elena Polokaisia. Dengan tahun penulis 2024 dengan nama jurnal Education Studies in Mathematics. Volume jurnal 116 dan halamannya diambil dari 215 sampai 227. Nah, di sini ada pendahuluannya, yaitu banyak negara di seluruh dunia baru-baru ini memasukkan konsep keuangan dalam kurikulum matematika. Integrasi semacam itu telah terbukti meningkatkan keterlibatan dan pemahaman siswa terhadap konsep matematika dan keuangan. Di antara konsep keuangan dan dieksplorasi dalam matematika, bunga sederhana dan bunga majemu adalah salah satu yang paling penting dan lazim. Bunga mengacu pada pembayaran dari peminjam kepada pemberi pinjaman sejumlah uang di atas pinjaman awal atau modal awal. Setelah jangka waktu tertentu, pembayaran ini selalu dihitung sebagai persentase dari jumlah yang terutang atau suku bunga kepada pemberi pinjaman. Jika suku bunga selalu dihitung berdasarkan modal awal, kami mendefinisikannya sebagai bunga sederhana. Sebaliknya, jika suku bunga dihitung berdasarkan jumlah akumulasi setiap periode waktu, didefinisikan sebagai bunga majemuk. Memahami bunga sederhana dan bunga majemuk penting karena banyak produk dan layanan keuangan yang dikonsumsi dalam kehidupan sehari-hari memiliki komponen bunga yang mendasarinya, baik sebagai utang maupun investasi. Nah, adapun di sini konteks dan metode, jurnal ini menyajikan data dari sebuah proyek yang dilaksanakan di Provinsi Quebec, Kanada pada tahun 2016. Pemerintah provinsi tersebut memasukkan matematika keuangan ke dalam kurikulum sekolah menengah sebagai mata pelajaran baru. Perubahan ini secara khusus ditujukan bagi siswa dari jalur CST atau budaya masyarakat dan teknik, yaitu jalur yang dirancang untuk mengajarkan matematika yang relevan dengan kehidupan nyata. Jalur CST mengintegrasikan aspek-aspek matematika yang membantu siswa menjadi warga negara mandiri, anggota masyarakat yang aktif, serta mampu mengambil keputusan yang bijaksana. Konten pembelajaran dalam jalur ini memungkinkan siswa membangun pemahaman mereka tentang matematika dasar. Topik matematika keuangan dalam jalur CST dipelajari terutama di kelas 11 dan mencakup kompetensi berikut, yaitu suku bunga sederhana dan majemuk, periode bunga, depresiasi atau nilai kini, kapitalisasi atau nilai masa depan, serta pemodelan situasi keuangan. Siswa juga diharapkan mampu menerapkan rumus standar atau rumus nilai kini dan nilai masa depan diajarkan sebagai dua bentuk berbeda. Menentukan nilai dengan menyelesaikan persamaan, membandingkan berbagai situasi keuangan, dan mengambil keputusan yang sesuai berdasarkan konteks.
Selain jalur CST, siswa sekolah menengah di Quebec dapat memilih jalur TS, yaitu Teknik dan Sains, atau S-Sains. Kedua jalur ini tidak memuat topik matematika keuangan, tetapi lebih berfokus pada aljabar abstrak sebagai persiapan menuju matematika tingkat lanjut di perguruan tinggi, khususnya kalkulus. Meskipun demikian, persyaratan untuk menjadi guru matematika sekolah menengah adalah sama di ketiga jalur tersebut. Untuk memperoleh lisensi, guru harus memiliki gelar sarjana dalam mengajar matematika sekolah menengah atau gelar sarjana terkait, yang dilengkapi dengan gelar magister dalam pendidikan. Program-program ini umumnya tidak mewajibkan mahasiswa untuk mempelajari matematika keuangan, meskipun beberapa universitas menyediakan sebagai mata kuliah pilihan. Selain itu, guru matematika di Quebec kerap berpindah mengajar di antara ketiga jalur tersebut sepanjang karir mereka. Akibatnya, guru matematika pada jalur CST tidak selalu memiliki bekal yang memadai untuk memahami konsep matematika keuangan secara mendalam, meskipun mereka dituntut untuk mengajarkannya. Tujuan proyek ini adalah mengidentifikasi kebutuhan guru matematika dalam mengimplementasikan jalur pembelajaran matematika keuangan yang baru. Nah, adapun di sini bunga sederhana dan bunga majemuk dalam pendidikan matematika. Hanya sedikit penelitian yang mengeksplorasi secara spesifik tentang pengajaran bunga sederhana dan bunga majemuk dalam matematika. Yang lain telah membingkai matematika sebagai sarana untuk meningkatkan pemahaman tentang masalah keuangan seperti bunga, inflasi, dan nilai uang. Sebagian besar literatur menekankan orang dewasa atau mahasiswa di bidang bisnis atau keuangan. Tampaknya orang dewasa termasuk mahasiswa mengalami kesulitan menghitung bunga majemuk dan konsep lain yang terkait dengan nilai waktu uang. Kesulitan tersebut menunjukkan pemahaman yang buruk terhadap konsep tersebut. Mempelajari pertumbuhan eksponensial dalam bunga majemuk menggunakan komputer. Terdapat kesulitan untuk siswa mengonversi suku bunga tahunan dan bulanan. Untuk menavigasi periode waktu yang berbeda dengan benar, siswa harus mempertimbangkan konsep suku bunga nominal dan efektif. Hingga saat ini, hanya 5 penelitian yang telah dipublikasikan dengan fokus khusus pada bunga sederhana dan bunga majemuk. Nah, untuk bunga sederhana struktur perkalian. Bunga sederhana didefinisikan ketika bunga selalu dihitung berdasarkan modal awal yang dipinjam. Jumlah tersebut tetap dan terakumulasi secara linear. Melihat dinamika bunga sederhana waktu ke waktu melalui lensa hubungan perkalian. Nah, di sini masih menafsirkan modal akhir sebagai produk dari modal awal dan koefisien bunga. Hanya saja sekarang koefisien bunga itu sendiri didefinisikan oleh struktur perkalian. Kami mendefinisikan struktur sebagai sistem tiga kuantitas yang terhubung satu sama lain oleh lebih dari satu operasi aritmatika. Struktur perkalian adalah struktur di mana operator aritmatika tertinggi adalah perkalian atau pembagian. Nah, di sini ada hubungan perkalian bunga satu kali, di mana itu A sama dengan C dikali K. Di mana dari arti rumus tersebut itu A adalah present value, C itu adalah modal awal, K itu adalah koefisien bunga. Kemudian struktur perkalian koefisien bunga atau dalam bunga sederhana itu K sama dengan 1 plus R dikali T. K adalah koefisien bunga, R adalah suku bunga dalam persen, kemudian T adalah jumlah periode atau waktu. Nah, di sini untuk sebagai contoh, seorang peminjam penerima modal sebesar $100 dari sebuah lembaga keuangan, pinjaman tersebut dikenakan suku bunga sederhana sebesar 25%,
per tahun dan akan dilunasi setelah 3 tahun. Untuk penyelesaiannya diketahui P yaitu dari menerima modal sebesar 100 dolar, kemudian R itu 25%, yaitu 25 dibagi 100, dapatlah 0,25. Nah, untuk tahunnya itu 3 tahun. Ditanya koefisien bunga dan present value. Nah, dengan rumus yang telah saya jelaskan tadi, itu kita substitusikan dengan R-nya tadi 0,25 dan T-nya itu selama 3 tahun. Jadi, 1 plus 0,25 dikali 3 menghasilkan 0,75. Nah, kita tambahkan dengan 1, hasilnya 1,75. Nah, untuk present value-nya, kita substitusikan dengan rumus ini, di mana 100 dikali 1,75 dari koefisien bunga. Nah, untuk present value-nya menghasilkan 175. Jadi, present value sebesar 175 dolar adalah hasil perkalian modal awal sebesar 100 dolar dan koefisien bunga itu 1,75 ditambah sama dengan 1 ditambah 0,25 dikali 3. Nah, kemudian ada bunga majemuk struktur eksponensial. Bunga majemuk bekerja secara berbeda pada akhir setiap periode waktu. Nilai masa depan menjadi unit acuan yang baru, sehingga bunga dihitung berdasarkan jumlah yang baru. Dalam kasus seperti itu, karena unit acuan berubah setiap periode waktu, apa yang kami jelaskan pada dasarnya adalah struktur eksponensial bunga majemuk. Nah, di mana struktur eksponensial koefisien bunga dalam bunga majemuk itu K sama dengan 1 plus R pangkat T, di mana K adalah koefisien bunga, R itu suku bunga dalam persen, kemudian T merupakan jumlah periode atau waktu. Nah, sebagai contoh bunga majemuk, sebagai berikut, seseorang meminjam modal sebesar 100 dolar dari sebuah lembaga keuangan, pinjaman tersebut dikenakan suku bunga majemuk sebesar 25% per tahun dan akan dilunasi setelah 3 tahun. Nah, ini sama saja seperti soal bunga sederhana, tetapi ini dalam bunga majemuk. Untuk penyelesaiannya diketahui mendapatkan modal sebesar 100 dolar, kemudian dikenakan suku bunga majemuk yaitu 25% dibagi dengan 100 yaitu 0,25 dalam 3 tahun. Nah, ditanya koefisien bunga majemuk dan present value. Nah, kita substitusikan rumus ini dengan nilai yang sudah diketahui, yaitu 1 plus R-nya 0,25 pangkat 3. Nah, didapatkanlah 1,25 pangkat 3, yaitu 1,953125. Kita bulatkan menjadi 1,9531. Nah, untuk present value-nya itu kita substitusikan dengan C, yaitu dengan modal sebesar 100 dolar tadi dikali dengan koefisien bunga majemuk, yaitu 1,9531, menghasilkan 195,31. Nah, untuk present value yang akan dikembalikan kepada pemberi pinjaman yaitu sebesar 195,31 dolar. Ditentukan oleh modal awal sebesar 100 dolar dan koefisien bunga 1,9531 sama dengan 1 plus 0,25 ini kurang tanda yaitu pangkat 3.
Nah, di sini ada suku bunga nominal dan suku bunga efektif, di mana di Amerika Utara serta di sebagian besar negara OECD, suku bunga selalu diiklankan, dinegosiasikan, dan dipraktikkan sebagai suku bunga nominal. Ini mengacu pada suku bunga tahunan yang setara dengan bunga sederhana, juga dikenal sebagai suku bunga persentase tahunan atau APR. Suku bunga nominal digunakan untuk mengidentifikasikan dan membandingkan kategori produk sebelum mempertimbangkan frekuensi bunga majemuk. Misalnya, meskipun hipotek di Kanada dimajemukkan secara semi tahunan berdasarkan hukum, perusahaan kartu kredit dapat mengenakan bunga dengan bunga majemuk harian. Dengan mempertimbangkan frekuensi bunga majemuk, kita dapat menghitung suku bunga efektif. Suku bunga efektif mewakili persentase aktual yang terakumulasi selama 1 tahun, atau biasanya satuan waktu standar dalam keuangan. Penting untuk mengetahui bagaimana suku bunga nominal dan efektif saling terkait, karena suku bunga nominal dihasilkan melalui bunga sederhana dan suku bunga efektif dihasilkan melalui bunga majemuk. Transisi dari satu ke yang lain memerlukan penggunaan struktur perkalian dan eksponensial. Nah, di sini sebagai contohnya, itu dari gambar tersebut menunjukkan hubungan antara suku bunga nominal dan suku bunga efektif ketika bunga di compound setiap bulan. Nah, di mana dimulai dari suku bunga nominal tahunan. Di sebelah kanan gambar tertulis nominal rate annual, yaitu 0,27 atau 27%. Artinya bunga 27% per tahun, tetapi di compound setiap bulan bukan sekali setahun. Nominal rate sendiri tidak memperhitungkan efek penggabungan bunga. Nah, kemudian yang kedua itu mengubah bunga nominal tahunan menjadi bunga bulanan. Pada bagian atas gambar tertulis di define nominal rate by 12. Nah, di mana itu 0,27 dibagi 12 ini adalah equivalent monthly rate sebesar 0,0225, yaitu atau 2,25% per tahun. Nah, langkah ini menggunakan struktur multiplikatif, yaitu pembagian biasa. Kemudian yang ketiga, suku bunga efektif tahunan. Nah, bunga efektif memperhitungkan efek compounding bulanan. Pada bagian bawah tertulis price compounding combines the power of 12 atau 1 ditambah 0,0225 pangkat 12. Langkah ini menggunakan struktur eksponensial karena bunga tiap bulan ditambahkan ke pokok dan berkembang secara berlipat. Hasilnya 1,0225 pangkat 12 dikurang 1 sama dengan 0,306. Efektif annual rate sama dengan 0,36 atau 30,6. Artinya, walaupun bunga nominal hanya 27% karena bunga di compound setiap bulan, tingkat bunga efektifnya menjadi 30,6% per tahun. Nah, jadi nominal rate 27% itu dibagi dengan 12, lalu bunga bulanan 2,25% itu langkah linier multiplikatif. Nah, kemudian bunga bulanan 2,25% itu di compound 12 kali,
itu akan menghasilkan efektif anual 30,6%. Langkah ini merupakan pangkat eksponensial karena bunga berbunga setiap bulan hasil akhirnya lebih besar dari nominalnya. Nah, di sini untuk kesimpulan, bunga sederhana fokus pada bunga yang dibayar secara periodik tanpa penjumlahan bunga sebelumnya. Sedangkan bunga majemuk melipatkan penjumlahan bunga ke pokok awal untuk menciptakan bunga baru yang lebih besar pada periode berikutnya. Tumbuhan eksponensial yang lebih besar dibandingkan bunga sederhana dalam jangka panjang. Keuntungan dalam investasi jangka panjang, bunga majemuk lebih menguntungkan karena bunga yang dihasilkan juga dibungakan. Jadi, pemahaman tentang kedua jenis bunga ini sangat penting untuk pengolahan keuangan pribadi dan investasi yang efektif. Nah, itulah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila yang saya sampaikan kurang jelas. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.